Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang material teknik, di mana pada hari ini kita akan belajar atau membahas tentang praktikum pengujian metalurgi ya, terhadap suatu material. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan bantuan alat mikroskop, ya mikroskop optik, di mana nanti bertujuan untuk melihat struktur yang ada dalam suatu material, di mana material tersebut akan kita lihat tentang butiran-butiran yang terjadi di dalamnya. Baik, kita langsung saja. Saya izin share dulu untuk materinya. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan perkuliahan kita tentang pengujian metalografi. Sebelum itu kita akan tahu dulu pengertian dari uji metalografi itu apa sih? Di mana uji metalografi itu perpaduan ilmu dan seni yang mempelajari tentang struktur mikroskopis ya, terhadap suatu logam, dan paduan yang menggunakan mikroskop optik ataupun mikroskop elektron atau sejenis mikroskop lainnya, di mana pembelajaran metalografi itu untuk mengetahui sifat mekanik logam yang ditentukan oleh struktur mikro dengan menganalisis struktur mikro pada suatu material, di mana metalografi itu digunakan untuk pengembangan bahan, inspeksi produksi, manufaktur, dan untuk analisis kegagalan sehingga kinerja dan keandalan saat digunakan dapat kita pahami dan kita lebih baik. Selanjutnya perbedaan uh, mikroskopis itu ya, pembacaan struktur mikro itu ada dua, yaitu pengujian makro dan pengujian mikro, dan masing-masing mempunyai perbedaan. Menurut standar ISO 17639 bahwa microscopic examination itu didefinisikan sebagai pengujian dengan mata telanjang atau dengan pembesaran lebih rendah, biasanya kurang dari 50 kali, dengan atau tanpa proses larutan eksa. Lalu untuk mikroskopik, di mana microscopic examination didefinisikan sebagai pengujian menggunakan mikroskop dengan pembesaran 50 kali sampai dengan 1000 kali dengan atau tanpa proses larutan eksa. Nah, ini untuk makronya, sehingga contoh simulasinya, ilustrasinya untuk pengujian makro ini bisa kita lihat dengan mata saja, itu sifat sifat fisiknya. Tetapi kalau untuk mikro kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi dengan bantuan yang namanya mikro mikro mikroskop ya. Nah, ini gimana kalau makro itu uji visualnya terhadap cacat, evaluasi visual di bawah pemeriksaan 5 kali dengan poles kertas gosok hingga grid 400, di ETSA menggunakan larutan asam nitrat 510%. Kalau mikronya uji visualnya terhadap cacat dan grid strukturnya. Nah, untuk mikronya ini nanti kita belajar di greennya, di butiran-butiran strukturnya. Evaluasi visual di bawah pemeriksaan 100 kali hingga 1000 kali, poles kertas gosok hingga grid 1200 plus 1 mikron serbu aluminium kalau ini ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Lalu di ETSA menggunakan larutan ETSA nitrat sebesar 15%. Selanjutnya prosedur pengujiannya bagaimana? Prosedur pengujiannya kita kita tidak membutuhkan banyak, kita hanya membutuhkan sedikit gitu ya, sedikit, sedikit dari bahan atau material yang kita pakai untuk uji metalografi, yang biasanya kita sebut dengan kita kita potong sedikit aja, yang bertujuan untuk memotong material dengan yang akan kita teliti. Nah, ini sampelnya, ilustrasinya sampelnya. Nah, karena materialnya cukup kecil, maka saya letakkan di alat bantu gitu ya, untuk melihat. Tapi yang harus kita
teliti, harus kita lihat di mikroskopnya tadi adalah materialnya, bukan alat penyangganya. Nah, ini disebut dengan mounting, di mana bertujuan untuk menempatkan sampel pada suatu media untuk memudahkan penanganan sampel yang berukuran kecil dan tidak beraturan sehingga tanpa merusak sampel yang akan kita teliti. Lalu sebelum kita lakukan pengujian, kita lakukan grinding gitu ya, bertujuan untuk meratakan dari pemotongan tadi, dari besarnya apa besarnya kekasarannya gitu kita haluskan, kita ratakan sehingga permukaan sampel nanti dengan mudah kita menggosok dengan amplas, dengan dari mulai yang terkasar sampai yang paling halus. Lalu setelah di-grinding kita akan lakukan batu pemolesan. Nah, di pemolesan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu permukaan yang halus sehingga bahan permukaan yang akan kita teliti itu cukup mengkilat gitu ya, sehingga nanti tidak ada kotoran ataupun butiran-butiran yang menempel di situ gitu. Biasanya kalau kita poles ini nanti akan mengkilat gitu ya, akan mengkilat. Nah, setelah kita poles, lalu kita beri larutan eksa, di mana larutan eksa ini merupakan suatu proses penyerangan atau pengikisan batas bibir secara selektif dan terkendali dengan mencelupkan ke dalam larutan pengeksa, baik menggunakan listrik maupun tidak ke permukaan sampel sehingga detail struktur yang akan kita amati akan terlihat dengan jelas gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka suatu pori-pori pada suatu permukaan suatu material. Sehingga nanti pada saat kita teteskan larutan ETSA ini, dia akan bertujuan akan membuka pori-pori sehingga nanti dilakukan penglihatan dengan mikroskop, maka itu akan terlihat gitu ya. Nah, butiran-butiran yang ada di dalam suatu material. Nah, ini adalah salah satu contohnya, gitu, salah satu gambar contoh dari struktur mikro di dalamnya, gitu ya, di dalam suatu material yang sudah kita poles, lalu kita berikan larutan eksanya, itu. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya, gitu, bersama. Nah, dari sini nanti kita akan belajar tentang besar butiran-butiran yang ada di dalam material, gitu. Sehingga nanti butiran-butiran ini akan terlihat apakah butiran itu besar atau kecil, halus atau kasar, sehingga itu nanti bisa kita hitung besarnya butiran yang terjadi dalam suatu material. Nah, untuk menentukan besar dan kecilnya butiran gitu ya pada suatu material ataupun logam memiliki korelasi dengan sifat mekanik seperti kekerasan, ketangguhan, dan kekuatannya. Ukuran butir yang kecil akan membuat material menjadi tangguh atau keras dan kekuatan tariknya meningkat. Butiran ini dapat kita hitung dengan rumus G sama dengan eh, dalam kurung mutlak 3,32 log Na dikurangi 2,95 kurung tutup mutlak. Di mana Na ini bisa kita hitung dengan F buka kurung N1 F dikalikan N1 ditambah N2 per 2. Rumusnya seperti itu. Sehingga akan terlihat di mana G merupakan besar butir yang dirujuk ke tabel Jeffreys untuk mencari nilai diameter butir di mikrometernya. Nah, ini tabel pembesaran Jeffreysnya, pengali Jeffreysnya, di mana Na adalah jumlah butirnya, lalu F-nya adalah faktor pengali pada tabel Jeffreys, N1 jumlah butir yang ada di dalam lingkaran, N2-nya jumlah butir yang di luar dan di dekat garis lingkaran. Lalu R-nya adalah jari-jari. Nah, ini pembesaran Jeffreys-nya. Sehingga nanti akan kita ketahui berapa mikroskop yang pembesarannya yang kita lakukan, maka akan diketahui F-nya di sini. Lalu ini adalah tabel
tabel ukurannya, green size-nya, itu ukuran butirnya, ini green size-nya, 0, 0, setengah, 1, 1,5, 2, nah, dan seterusnya. Ini adalah tabelnya. Lalu kita kasih contoh ya, nanti cara penghitungannya. Nah, untuk cara penghitungannya ini cukup hati-hati, gitu ya, cukup harus hati-hati, sehingga nanti butiran yang ada di dalam lingkaran maupun di luar atau dekat dengan lingkaran ini bisa terhitung semuanya. Nah, ini cukup hati-hati dan dengan satu syarat dalam penghitungan ini jangan sampai ada yang terganggu ataupun digoda. Karena sekali digoda ataupun terganggu, maka ya kalau ingat, kalau nggak ingat, nah, bisa kembali lagi perhitungan mulai dari awal. Nah, jika ini hasil dari mikroskop ya, fotonya dengan pembesaran 200 kali, ini dengan pembesaran 200 kali, ya, pembesaran 200 kali, ini pembesaran 200 kali, maka diketahui, gitu ya, diketahui gambar mikrostruktur seperti gambar di samping. Tentukan green size pada suatu material baja ST37 jika pembesarannya pada gambar dilakukan 200 kali, maka jumlah butir yang di dalam lingkarannya tentu kita hitung terlebih dahulu, itu sejumlah 238 butir, dan jumlah butir yang ada di dekat lingkaran dan bersinggungan itu sebesar 40 butir. Nah, ini diketahui N1-nya, N1 itu lingkaran yang jumlah butir yang ada di dalam 238, dan N2-nya jumlah butiran yang di luar lingkaran atau di dekatnya sebesar 40. Jika luas permukaannya L, maka rumusnya pakai Pi dikalikan dengan R kuadrat. Untuk mengetahui diameter ini, diameter lingkarannya, yaitu diameter sama dengan 2 dikalikan dengan jari-jari. Oke, berikan jari-jari ya. Oke, nah, yang, sorry. Nah, jika sudah, maka L adalah Pi 3,14, boleh bisa dipakai 22/7 dikalikan dengan R-nya, itu ya, 4 kuadrat, maka diketahui atau jumlahnya adalah 50,24 meter persegi. Di mana D yaitu diameternya 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Nah, pertanyaannya 4 ini dari mana? 4 ini dari mana? 4 ini adalah pembesaran dari tabel Jefferies-nya. Yaitu di mana tabel Jefferies-nya tadi pembesarannya berapa? Pembesarannya yaitu 200 kali, maka F-nya untuk menentukan diameter lingkaran, saya kembalikan ya, untuk menentukan diameter lingkarannya ini, itu, diameter lingkarannya ini, itu 200 kali pembesarannya ini, sehingga diameternya, pengalinya Jefferies-nya ada 8. 8 ini adalah ini pembesarannya 200 kali, diketahui 8. Sehingga jari-jarinya adalah 4. Gitu ya. Nah, maka Na-nya, jumlah butirnya itu kita hitung dengan rumus F adalah tabel pengalinya Jefferies-nya dikalikan dengan N1 plus N2 dibagi 2. Maka ini 8 kali 238 ditambah 40 per 2, ketemunya 8 dikalikan 258, ketemu 2064 jumlah Na-nya. Nah, untuk G-nya dengan rumus yang tadi itu ya, 3,32 dikalikan dengan log Na dikurangi 2,95, maka diketahui log dari 258 yaitu Na-nya, log ini ya, itu sebesar 2,411 dikurangi 2,95, sehingga ketemunya 8,004 dikurangi 2,95.
maka ketemunya J-nya adalah 5,0. 5,0. Nah, untuk menentukan ini, maka kita cocokkan dengan tabelnya berdasarkan tabel ASTM E112 setengah tabel Jones-nya diketahui nilai G yang paling mendekati dari nilai G 5,0 adalah 5. Ya, maka diperoleh ukuran butir yang terbentuk yang dengan memiliki diameter rata-rata sebesar 0,635 mm atau 63,5 mikrometer. G-nya 5. Kita ketahui size-nya ini adalah 5. Sehingga ukuran butirnya, eksperitnya, diameternya itu sekitar 0,0635 atau 63,5 dengan satuan mikrometer. Ya. Baik, itu aja tutorial dari kita pembelajaran tentang material pengujian metalografi tentang makro teknik. Nanti kita akan turun ke bawah ke lab untuk melakukan pengujian metalografi dengan salah satu material yang sudah kita lakukan tentang baik itu uji tarik maupun uji impact dan uji kekerasan bisa kita lakukan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.